Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat wal afiah dan juga masih dalam keadaan memegang teguh Islam wal iman. Amin Allahumma amin. Kelanjutan pembacaan kitab Nasihud Diniyah karangan Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu taala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fid darain. Amin. Ila an qala ulama rahimahumullahu ta'ala. Pembahasan masih tentang masalah zikir. Berkata para ulama, afdalu dzikri maka nabil qalbi wal lisan jami'an. Zikir yang paling afdol itu zikir antara lisan dan hati bersama. Bukan lisannya la ilaha illallah, hatinya mikir otang. La. Hati dan lisan sama-sama dalam kalimat la ilaha illallah. Zikrul qalbi ala infiradihi. Akan tetapi zikir di hati saja tanpa lisan itu lebih baik daripada zikir lisan tanpa hati. Oh bisa beb, zikir pakai hati tok, tidak pakai lisan. Wah ini tingkatan tinggi sudah, kebanyakan sudah sering menyebut Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya, qultu, katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Menurut saya, ya ini menurut Habib Abdullah, bukan menurut Habib Novel ya. Menurut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, di sini tulisannya qultu. Qultu kan artinya menurut saya, artinya menurut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Menurut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa makna dzikru galab, apa makna zikir hati itu? Antakuna suratul dzikir jari, gambaran zikir itu mengalir ala lisani hadiratan, atas lisan yang hadir, fihi, yang lisan itu hadir di dalam hati, wajriyatan alaihi, dan mengalir ke hati. Sini la ilaha illallah, sini la ilaha illallah bersamaan. Nah, ini zikir hati ini sangat bagus. Ma idza qala dzakiru bilisanihi la ilaha illallah yakunu kadzalika qailan laha biqalbihi. Seperti orang apabila mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di hatinya juga kalimat la ilaha illallah. Wa qad yakunu makna dzikrul qalbi, kadang-kadang zikir qalbi ini, zikir hati ini, bi an yakuna makna dzikrul jari ala lisan hadirun fihi, yaitu zikir yang mengalir dari lisan sampai masuk ke hati. Loh, kalau hati tok beb, enggak pakai lisan. Kalau orang zaman sekarang kayaknya agak enggak mampu ini ya. Terus meneng Allah, oh tidak mampu kemana-mana. Makanya penting menyelaraskan zikir itu, menyelaraskan antara lisan dengan hati. Kalau hilang beb, lagi enak-enak zikir, hayal yang lain, kembalikan lagi. Jadi khusyuk dalam zikir itu memahami huruf-huruf di dalam zikir tersebut. La ilaha illallah. Walaupun tidak tahu artinya, tapi kan tahu maknanya. Jadi saat mengucapkan zikir la ilaha illallah, di hati juga sama, satu frekuensi. Ini ke atas, ini ke bawah, antara lisan dengan hati satu frekuensi. Nah ini dinamakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kata beliau, inilah zikir galab yang dari lisan mengalir ke hati. Jangan langsung hati dulu, lisan dulu ya. Lisan ndak mau ngucap terus hati mau ngucap, oh ngedoh tedung. Iya, makanya saya itu kalau sama santri itu kadang getak bi saya. Kenapa? Karena saya ingin lisannya keluar. Karena kalau cuma
Oh, ngede. Harus keras. Kenapa kok zikir itu keras? Karena kalau udah keras itu tidak bakal masuk ke hati. Enggak Beb, Sayyidina Abu Bakar itu kalau zikir pelan Beb. Loh, ente bukan makomnya Sayyidina Abu Bakar ente. Makomnya Sayyidina Umar belum. Sayyidina Umar tuh kalau zikir keras. Kenapa kok keras? Ada beberapa riwayat. Ada yang bilang katanya supaya tidak ngantuk. Ada yang bilang katanya supaya khusyuk. Kata Sayyidina Umar, kalau saya tidak keras, saya tidak khusyuk. Lah kita ini sama Sayyidina Umar, jauh, Jong. Ya, jauh, makomnya jauh. Terus mau zikir cuma la ilaha illallah. Ngede. Iya, ngede. Makanya jangan zikir pelan-pelan. Zikir yang keras, ya Jong, keluarkan suaranya. Ini anak-anak ini kadang lentilah subuh itu yang megang emik tok kadang, yang rame. Walaupun saya tidak naik ke musola, dengar dari rumah. Lain kan suaranya kalau rame sama tidak rame, tidak masuk ke hati Pak. Makanya dulu, ya Ji, Habib Thohir paling marah kalau santrinya zikir pelan. Habib Thohir, tobu popor ya. Kenapa? Karena memang tidak masuk ke hati Pak. Untuk orang zaman sekarang. Tidak usah zaman sekarang, hatta zaman dulu, karena untuk mengalirkan zikir ke hati harus melalui lisan yang keluar suara dengan lantang. Makanya orang kalau sudah asyik, saya pernah dikirimi video, ada orang zikir sampai ngejit, Pak. Pernah lihat ya? Zikir sampai la ilaha illallah. Itu sudah majri bidammihi, itu sudah mengalir di dalam darahnya. Jadi dia tuh tidak terasa. Begitulah zikir. Kalau sini saya lihat tidak ada. Paling debak kerongkongan di nadok sudah ya. Tidak masuk sudah. Tidak masuk. Oleh Pak Halid ngedel apa ya. Itu pentingnya. Jadi kalau sering zikir keras, nanti akan masuk ke hati, ke darah, ke jantung zikir ini. Sehingga kalau ada yang tidak kuat, maka dia akan bergoyang sangat keras. Makanya orang tuh kalau zikir ya jarang sampean, paling yang mursyid lah, ahli thariqah, sudah zikirnya bertahun-tahun mungkin bisa pakai kepala tok begini, bisa. Tapi kalau bukan mursyid kadang zikir kan begini. Ya. Itu memang ada getaran, itu namanya sir, getaran sir namanya, getaran rahasia. Saya kalau diem begini Beb, kok dah Beb ya? Iya. Tapi kalau begini rasanya enak. Ini getaran Pak, namanya getaran. Ada yang cuma kepalanya tok gini. Ada yang cuma guong-guon begini. Yang paling top kalau bisa zikir jangan gerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kortak ngede ya. Itu hebat. Tapi kalau masih goyang. Ini bukan dibikin-bikin. Lah memang alirannya seperti itu. Kenapa? Agoncang deureun jangan ahli tasawuf. Loh iya, menggoncang karena di dalam darah dan lain sebagainya ini kan banyak sesuatu dia. Ya, kan banyak isinya sudah di dalam ini ya. Sampai jalan dari rumah ke sini kan ngelihat sebereng. Kan sudah banyak isinya. Kalau diem tidak masuk, koncang sekone. Ya. Ini bahasa yang paling sudah keterangan yang paling enak. Ya. Jadi tidak apa-apa Beb, gini Beb, tidak apa-apa. Pokoknya asilat dia, mau asilat, dzikir asilat berarti kejinan. Loh iya. Jadi mengalir itu misal qaul, seperti dawuh yaqulu bilisan la ilaha illallah, yakunu makna hadza kalimat syarifah, yang adanya makna kalimat yang mulia ini huwa infiradul haq bi ilahiyah, yaitu sendirinya Allah dalam ketuhanannya. La ilaha illallah, maknanya Allah itu satu dalam ketuhanan, hadiran fil galbi, hadir di dalam hati, mengesakan Allah, la ilaha illallah. Edina Allah situng, enggak boleh, monggo begitu. Dan setiap orang punya beda-beda.
Makanya kalau ada orang mursyid semuanya betek padeh. Oh benih mursyid ya, Pak. Iya, karena orang itu takarannya ndak sama. Ndak sama. Ada yang baca 100 ini sungguhnya medium. Ndak esi, ndak medium. Semuanya bisa. Yang hard itu bisa 1000. Sampean mau maca 1000. Ya, ngeter. Kenapa kok ngeter? Ini kemasukan sir. Kemasukan rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya paling medium, paling enak 100 sudah. Make kotor de emah 100 itu paling enak. Kalau terlalu kotor ebriin 1000, insyaallah tuli dumeng. Iya, 100 itu tidak enak. 100 itu medium sudah enak. Angak itu, panas tak panas, celep tak celep. Qala Hujjatul Islam berkata, Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimallahu taala, dzikru ala arba'in maratib. Zikir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama zikrul lisan faqat. Zikir lisannya tok zikir. Yang pertama zikir lisan. Darma itu banyak orang tahlilan kayak gitu. Lisannya kebi, matan ngedah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau nasinya keluar melak boleh. Ini ya apa beb, apa itu? Kalau pahala pasti Pak Ki. Gula saya kasih tahu ya, zikir apapun, qiraatul Quran tanpa khusyuk dan lain sebagainya, itu tetap ada pahalanya. Bedanya apa? Manfaat. Bedanya manfaat. Saya sudah beb baca Waqiah 40, kok tidak tembus beb, tak khusyuk. Bacanya cuma lisan, makanya manfaatnya kurang. Kalau bacanya pakai hati, pakai lisan, pakai hati, insya Allah cepat tembus. Tapi kalau bacanya idza waqa'atil waqi'ah, ini kemana-mana keliling nafiknya. Tapi kalau pahala hatta yang tidak khusyuk, baca la ilaha illallah detengedeh ya, ketiduran bangun lagi ketiduran, pahalanya ada. Kita tidak membahas pahala, kita membahas manfaat ke ruh, manfaat ke badan. Kita tidak bahas pahala, karena kalau pahala hatta sampean lari-lari baca la ilaha illallah tidak ada masalah. Yang pertama zikir lisan saja, la ilaha illallah di lisan, tapi di hati sudah ghafil, hatinya ghafil, hatinya mikirkan lain-lain, mikirkan utang, mikirkan embi, ya regen bekongke sekarang ya, bekanga, mikirin ini itu dan lain sebagainya. Zikrul qalbi ma'al lisan takallufan, zikir hati dengan lisan dipaksa. Ini nih derajat nomor 2. Dipaksa tuh gimana beb? Nanti enak-enak zikir khusyuk hilang. Kan banyak sebetulnya. Pembeli boleh, kembalikan lagi, hilang, kembalikan lagi. Ini dipaksa namanya. Takallufan secara paksa. Ini nomor 2. Zikir nomor 2. Hilang nanti kepikiran apa, dikembalikan lagi konsentrasinya. Ini butuh latihan memang seperti ini. Ini biasanya Ki Anyar, Ki Uru Biriten ngar ya. Baru-baru zikir kayak gini. Tapi memang harus latihan. Kalau sampai enggak ngelatih, enggak bakal khusyuk. Tidak akan pernah khusyuk. Khusyuk itu latihan. Namanya riyadhah. Riyadhah bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita latihan. Dilatih. Ada orang beb enggak tidur 3 hari. Itu latihan, Mak. Benih olen Pak Romo kening otang patak tedung telo are, bukan. Itu latihan. Dapatnya riyadhah, dilatih. Hilang konsentrasi, balik lagi, hilang, balik lagi, hilang. Sirwurnya mau hilang dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir zikir hilang. Iya, ini yang ruwet. Tapi kalau pahala ada ya. Ini kita tidak bahas pahala. Zikrul qalbi taba'an. Wah, ini derajat nomor 3. Wa huduruhu ma'al lisan min ghairi takalluf. Zikir hati yang memang zikir itu keluarnya mancar dari hati, kemudian dibarengi dengan huduruhum alisan, hadirnya bersamaan dengan lisan yang keras baca zikir, ghairi takallufin tanpa dipaksa. Oh ini kebiasaan. Karena memang sudah biasa konsentrasi akan masuk derajat nomor 3. Adapun derajat nomor 4,
Wow, ini derajat wali sudah, Pak. Ini derajatnya Habib Abdullah Al-Haddad ini, Pak. Derajatnya wali-wali ini. Apa itu? Istila'ul madhkur alal qalbi wa istighraqihi. Penuh, full, mentok. Yang disebut yakni zikirnya itu full di dalam hatinya sampai dia tenggelam. Makanya ada itu zikir itu yang sampai tenggelam dalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Al-Hajjaj, makanya bingung, Pak. Sampean ini tidak pernah merasa bagaimana pikirannya orang wali. Jadi banyak menganggap orang wali itu zaman dulu bahkan gila. Kan ada wali jadab, wali helap itu ya. Kan dianggap gila. Kenapa? Karena dia sudah tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam bersama Allah. Hatinya ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu sudah, Pak. Jadi dia sudah hilang kesadarannya terhadap dirinya yang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini ini nomor 4 ini jarang sekali ya sampai tenggelam. Bahkan Rasulullah juga pernah sampai tenggelam sehingga lupa kepada siapapun. Oh, Rasulullah tidak pernah zikir sampai lupa sama orang, lupa sama dirinya. Kata siapa? Di Bukhari ada bagaimana Rasulullah ibadah sampai istighraq, tenggelam dalam ibadahnya. Saat itu pada malam bagiannya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah tidak pulang ke rumahnya Siti Aisyah. Wah, namanya perempuan ya, kan cemburu. Loh, ini kan malam giliran saya. Rasulullah kok tidak pulang ke sini? Kemana? Akhirnya rumah-rumah istrinya Nabi yang lain didok-dok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Nabi di sini. Loh, bukannya sama kau? Kan malam ini giliranmu. 8 istri semua jawabannya sama. Rasulullah tidak ada. Bukankah malam ini giliranmu? Bingung. Aduh, saya nggak kabin. Boleh. Loh, memang pikirannya perempuan kayak gitu. Mau gimana pun sudah. Namanya juga perempuan. Tak boleh bektelat. Acun cikol lemak deteng kol 6. Boh keket ya. Pak HP mate. Pulsa tade. Alamat sudah. Dicari di masjid. Tidak ada. Ternyata ditunjuk oleh satu sahabat Rasulullah di belakang masjid itu ada kebun. Di belakang masjid Madinah itu dulu, sekarang yang apa namanya? Pelatarannya itu ya. Itu dulu kebun kurma. Rasulullah sholat di situ. Dicari sama Siti Aisyah ternyata ada. Gampang, Pak, nemu Rasulullah karena bercahaya. Masuk kebun ada cahaya tengah kebunnya itu Rasulullah. Kalau kita zaman sekarang sampean kalau masuk kebun kita ketelak terak tuli buru, Pak ya. Takut tepak kepocong zaman sekarang. Ini Rasulullah kelihatan di tengahnya gurun, di tengahnya kebun, berangkat. Rasulullah sedang berzikir, Allahu Allah. Ada yang mengatakan zikirnya la ilaha illallah. Cotek sama Siti Aisyah, dicotek. Ya Rasulullah, kaget Rasulullah. Tak mau liya Gusti. Tak mau pulang, kaget Rasulullah. Siapa kau? Sama istrinya lupa, Pak. Kalau bapak kan mau lupa. Ya, Rasulullah sama istrinya lupa. Padahal istri paling cantik, paling dicintai oleh Rasulullah, Siti Aisyah. Siapa kau? Kata Rasulullah. Saya Rasulullah. Aisyah. Aisyah siapa? Aisyah binti Abu Bakar. Abu Bakar siapa? Abu Bakar temanmu ya Rasulullah. Temanku, iya. Aku siapa? Ini Pak, tenggelam dalam Allah Subhanahu wa taala. Ada memang seperti ini, Pak. Ini kalau kena bukan nabi, tetin helap. Kalau bukan nabi, jadinya jadab. Tenggelam dalam Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sudah, Pak. Kayak ceritanya Al-Hallaj, kemudian ceritanya siapa? Siti Jenar ya. Itu yang sesat muridnya, kalau Siti Jenarnya enggak. Itu tenggelam dalam Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah tenggelam dalam Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kelihatan apapun Allah. Apapun Allah. Ini Allah, itu Allah. Yang memang kalau kita karena tidak pernah ngerasakan apa ya? Sukuni kuria Allah. Allah, enggak orang gila. Mungkin menurut kita seperti orang gila. Tapi itu tidak seperti gila, itu sudah full sudah.
Tidak ada sedikit pun celah dunia dan lain sebagainya. Makanya wali jadab itu tengkan ngareng ngemes, ngareng gila. Tapi dekik mau sampai nemu reng gila cek jadab pak. Anu nikah wali jadab lain loh ya, lain loh. Lain wajahnya wali, walaupun seperti orang gila tingkah lakunya, wajahnya berbeda, penuh dengan cahaya. Dikit sampai nemu reng gila sampai ke bunggona pandiin surbanen wali jadab mirip, makanya mirip cuma ndak sama. Orang gila, orang punya gangguan jiwa dengan orang wali jadab ini yang tenggelam dalam Allah ini 24 jam nih sudah 24 jam. Bahkan ada wali itu yang jalan kaki puluhan kilometer gara-gara datang jadabnya. Akhirnya murid-muridnya bilang sama gurunya wali ini, ya Syekh, muridmu jadabnya datang, tidak ada yang bisa nyadarkan, tidak bisa sadar. Akhirnya sama gurunya dituntun. Makanya penting, banyak orang ahli dzikir tidak nemu mursyid sekarpan jadinya gila. Iya. Jadi penting ada mursyid. Jadi yang nomor 4 ini tenggelam sudah dalam Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Habib Abdullah Al-Haddad niku dawuh wal muratabatul ula, muratabah yang pertama qalilatun naf'in, sedikit sekali nafaatnya, wa dha'ifatul athar, dan membekas di hati sangat lemah, yakni bihadzikrul lisan ma'a ghaflatil qalb, yaitu zikir hati dengan zikir lisan dengan hati yang ghafil, dengan hati yang lupa. Ini manfaatnya sedikit. Kita tidak bahas pahala ya. Kalau pahala sama Pak, pahala karena malaikat tidak tahu hati kita. Ini istighraq tenggelam apa dereman ya, tidak tahu. Malaikat kan tahunya kalau baca. Begitu tidur tidak dicatat sama malaikat. Malaikat tahunya itu. Jadi kita tidak bahas pahala. Ini bahas manfaat ke ruh, manfaat ke jasad. Wala syakka anna dzikral lisan ma'a ghaflatil qalb qalilul faida wa naf'i. Tidak diragukan lagi bahwasanya zikir hati zikir lisan saja bersama dengan lupanya hati itu sangat sedikit faedahnya. Walakinnahu, akan tetapi itu khairun min tarki dzikri ra'san, lebih baik daripada tidak zikir sama sekali. Setidaknya kan ada pahala. Setidaknya ada pahala. Sambil tidur mikirin otang, mikirin ini, mikirin itu, tapi lisan tetap zikir. Setidaknya ada pahala. Lebih baik daripada tidak zikir sama sekali. Qila li ba'dil arifin, orang-orang arifin. Arifin itu ya sudah tingkatannya wali min auliyaillah, sudah kutub, sudah a'immah, sudah autat ke atas. Autat, a'immah, kutub. Itu dibilang arifin. Apa kata beliau? Ada yang bertanya kepada orang wali, orang arif. Inna la nadhkurullaha la najidu huduran. Kami zikir kepada Allah, tapi kami tidak bisa hadir, yakni khusyuk tidak bisa. Ahmadullah alladzi, pujilah Allah, alladzi zuyyina, yang telah memberikan, menghiasi jarihatan kepada anggota tubuh min jawahirikum, dari anggota-anggota tubuh kamu, bidzikrihi, dengan zikir kepadanya, yakni bihal lisan, yakni dengan lisan. Pujilah Allah dengan lisanmu. Jadi kalau sampai langsung mau ke hati tidak bisa, harus pakai lisan. Saya santak Pak mun zikir Pak. Kalau zikir itu yang keras, zikir itu la ilaha illallah. Oh tadi tak lihat, wes ando kok nero Habib, cero nero Habib, tak ada apa, belum. Kak itu saya tadi dengarkan Ustaz Hadun tok yang santak, itu kan komik, mentang komik pada ngedri yang arah. Penting Pak, zikir mengeluarkan suara itu, baca rotib apa, sampai jangan kira ada manfaatnya besar. Ngantuk bib ngalak balsem deh. Ya Pak Halid, meli balsem laku ya. Mau berangkat minum kopi, paham?
Manfaatnya luar biasa. Ada orang beb ahli baca zikir, baca Rutibul Haddad, kok ki kening santet beb. Padahal orang ahli baca Rutibul Haddad, baca Rutibul Atos itu anti santet. Kok bisa kena santet beb? Berarti bacanya cuma lisan. Tidak pakai hati, cuma lisan. Ya gimana baca cuma sama lisan? Ya manfaatnya sedikit. Ibarat punya pagar, cuma pagernya kecil-kecil, datang bulldozer, kemet kabeh. Ya, habis semuanya. Fayam bagi dianjurkan liman akhadha fi dzikri bilisanihi, dianjurkan orang yang berzikir dengan lisannya ini yatakallafa ihdara qalbi ma'a lisani, memaksa. Memang harus dipaksa. Hilang datang lagi, hilang didatangkan lagi konsentrasi itu. Hilang didatangkan lagi konsentrasi, hilang. Memang harus dipaksa zikir itu. Kalau tidak dibiasakan, tidak dipaksa, tidak bakal hadir hatinya. Kalau dibiarkan, hilang dibiarkan, la ilaha illallah, ini kemana-mana, dibiarkan, tidak dikembalikan lagi, tidak bisa. Hatta yasiru dzakirun bihima jami'an takallufan fi awali amrin, sehingga jadi yang zikir itu terhadap keduanya, yang zikir hati, zikir lisan, semuanya itu dia itu jami'an takallufan fi awali amrin, memang harus dipaksa di awal-awal perkara. Kalau pertama-tama zikir harus dipaksa. Tsumma la yazalu, kemudian tetap yuadzibu, yakni istiqamah ala dzalika hatta yadzuqu qalbu, sehingga istiqomah ini sehingga merasa hatinya itu ladzat dzikir, ladzatnya zikir. Nanti kalau sudah hati ini dibiasakan konsentrasi, hilang, dibalikkan lagi hilang, saat hati ini sudah bisa satu frekuensi dengan lisan, maka saat itu akan merasakan ladzatnya zikir. Tak bakal bisa merasakan ladzatnya zikir kalau tidak dipaksa. Saya kalau merembeb tidak khusyuk, khusyuan melak. Saya tidak khusyuk kalau melak beb. Saya khusyuknya itu bisa hadir hati kalau saya menutup mata, tutup matanya. Mohon bisa talein bet-bet tidak apa-apa. Iya. Bahkan ada para wali min auliyaillah melatih hatinya supaya khusyuk, bikin musola di dalam tanah supaya tidak mendengar ini itu dan lain sebagainya. Melatih hatinya. Ayo Abdullah Ba'alawi punya musolanya ya segini sudah, pas satu sejadah musolanya masuk dalam tanah. Jadi tangga seret dalam tanah, terus itu ada musolanya. Pas satu orang sholat, pas sering di situ di dalam tanah. Kenapa beb? Yaitu mencari hudurul galbi, mencari hadirnya hati. Saat sudah bisa hadir dalam hati, sudah bisa lewat, maka nanti akan terbiasa. Sudah bertahun-tahun, nanti baru akan isti'la wa istighraq, penuh dan tenggelam dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah bisa menghadirkan hati, sering hadir, hatinya sering hadir, tasyruqu alaihi anwaruhu, muncul nanti cahayanya zikir. Makanya kadang ada orang dikir, beb mak beteng beb ya. Tidak muncul cahayanya. Kenapa? Tidak khusyuk. Terutama ketonduri ya. Yang bikin tidak khusyuk lagi ya, ngantuk ada. Fa inda dzalika yahduru bila takallufin, maka saat itu akan hadir tanpa dipaksa. Wala ma'unatin bal rabbama sara ila halatin la yumkinuhu ma'aha sabr an dzikri. Begitu sudah Rabbana, kira-kiranya jadinya itu dalam keadaan-keadaan yang tidak dimungkinkan baginya untuk sabar. Tidak akan bisa, kata Habib Abdullah Al-Haddad, kalau tidak sabar. Ini bukan pekerjaan 1 hari 2 hari. Ini pekerjaan istiqomah berbulan bertahun. Bukan 1 hari 2 hari. Wala ghaflata anhu, dan tidak akan lupa. Kalau sudah terbiasa maka tidak akan lupa. Insyaallah manfaat dunia akhirat ya. Wallahu a'lam.